iman dan ilmu berat. Ilmu itu bikin kita tahu mesti ngapain. Iman itu bikin kita nggak bisa rugi, untung melulu. Ya, contoh, ibu lagi naik pesawat, udah siap standby, tinggal nungguin terbang nih. Tahu-tahu pilotnya. Jadi kalau sekarang ibu lagi ada masalah hidup, dirasa nggak enak, ayo, kita harus bisa mikir, ini bisa jadi adalah jalan aku nyampe surganya Allah. Beneran, ibu jujur, pengen ke surga. Tapi kalau mau jujur, kalau ditanya sama Allah, amalan kita yang mana yang ngerasa kita layak pantas ke surga, jujur. Sholat mungkin nggak kehitung ribuan kali. Tapi kalau ditanya, sholat ibu yang mana yang yakin yang diterima? Tahu? Ya. Nah kalau udah mikir kayak gini bu, orang ada yang mulutnya nggak enak juga nggak akan ngambek. Dia mencaci, memaki, dia bakal sadar betul. Ah, hinaan yang keluar dari mulut dia, beneran iya, aku emang begitu. Ya, dan pasti lebih sedikit daripada kehinaanku yang asli. Contoh ya, paling cuma diomong sedikit, dibuka satu aib. Alah si Dennis tuh banyak omong tuh. Padahal saya bisa jadi nggak cuma banyak omong, banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe. Tapi nggak dibuka semua sama Allah. Udah, kenapa kudu ngambek? Beneran kita gitu kok. Nggak mau jujur sama diri sendiri ya. Maka dari situ ya udah Bismillah. Kalau lagi ada yang nggak enak-enak, istilah ya Allah, ingin gara-gara ini mati bakal surga pengen. Nabi Adam dari surga diusir dari surga. Satu dosanya gara-garanya. Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Ya udah tuh. Jadi kalau mau jujur kudu dengan cara apa? Sholat kita yang mana? Yang sering lupa rokaat itu? Yang lupa rokaat 3 atau 4? Yang kadang mikir sendiri, ini teh udah Fatihah atau belum ya? Ya Allah. Yang kadang mikir, ya Allah, nah nyari kunci nggak ketemu, pas sholat ingat, oh iya di kantong. Yang itu yang kita andalin, serius. Yang bener aja tuh. Enggak kok, saya nggak lupa rokaat. Dah iya kuliah kulhu, gampang ingetnya kayak. Beda kelasnya dengan para ulama terdahulu ya. Sehingga ketika akhirnya kita doa, ya Allah surga, ya Allah pengen tetanggaan sama Nabi, nggak kasihan ibu sama malaikat? Kan bingung dia juga ini. Nah nih orang amalan kayak begini pengen tetanggaan sama Nabi, dikabul sama Allah, nggak apa-apa, kasih dia jalan ke surga. Gimana amalannya kurang ya Allah? Kirim aja penggugur dosa. Contoh, ada yang ngutang, galakan yang ngutang. Di teman kerja, tempat kerja ada yang julid, biasa wetam. Nabi yang jelas-jelas mulia aja ada yang ngehujat. Maka yang kayak pokok pribadi seperti ini jelas harus ada yang ngehujat ya. Nah ibu-ibu mah udah pada baik insya Allah ya. Contohnya koko aja ya. Jadi kudu saya kira gitu bismillah enak. Karena kalau enggak belum iman dan ilmu berat. Ilmu itu bikin kita tahu mesti ngapain. Iman itu bikin kita nggak bisa rugi, untung melulu. Ya, contoh, ibu lagi naik pesawat, udah siap standby, tinggal nungguin terbang nih. Tahu-tahu pilotnya keluar dari kokpit sambil megang perus. Bu, mules, pang setirin dulu deh. Panik nggak bu? Panik gak? Panik. Ya panik ya, orang nggak bisa nyetir pesawat. Tapi kalau ternyata ibu udah tahu ilmunya, udah pernah belajar nyetir pesawat, dan sudah berpengalaman selama 20 tahun, nggak panik karena tahu ilmunya. Ya. Jadi ilmu tuh bikin kita tahu mesti ngapain. Kan orang biasanya panik karena nggak tahu mesti ngapain kan. Kayak punten ya, kemarin Teh Yunda pendarahan. Maka bingung. Karena pertama kali nih kram perut separah itu, terus keluar darah dan ngerasa ada yang kayak ngegerenjel gitu keluar ya, gumpalan. Begitu nyampe rumah sakit, ya dokter yang udah biasa nanganin. Qadarullah waktu itu ditangani oleh dokter yang udah 23 tahun praktek. Oh tenang, ini bukan gumpalan daging, ini darah yang membeku. Tenang. Di USG pun, oh ternyata memang ya sehat. Ya. Cuman kan kalau nggak tahu kan, panik dong. Ya, istilah. Coba kalau pakai ilmu, oh ya kayak dokternya, ya tenang. Ya. Tahu kudu ngapain, tahu kudu gimana. Ada yang baru datang lihat aja, oh ketahuan ini mah dari bentuk perutnya misalkan atau gimana. Udah pakai ilmu itu. Ya terus kita pengen hidup serba tenang tapi nggak mau ngaji, nggak pengen tahu ilmu, ya nanti bingung setiap kali ngapain juga. Ya
Itulah pentingnya ilmu. Iman bikin kita nggak pernah rugi. Ya, karena kalau udah ngakuin sesuatu pakai iman, yang dikejar bukan balasan dari makhluk lagi. Yang kadang makhluk itu nggak bisa balas, tapi balasan dari Allah. Nolongin temannya membalas air susu dengan air tuba. Pas ditanya, kamu ngambek gak? Udah nolongin dia malah jahat. Ya enggak, ada dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ah, ngaco kamu mah. Tapi apa nggak kesal kamu udah nolongin dia malah balas dengan keburukan? Ah, dari awal berbuat baik ya kan bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Emang satu dunia cinta kita dapat apa? Lebih repot kalau Allahnya yang nggak suka. Satu dunia benci Allah sayang, tenang-tenang aja tuh. Tapi kan nyebelin, ya alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, tuh dah. Emang kita meninggal tahu-tahu, Denis, apa kelakuan tetangga kamu? Enggak. Ditanya kelakuan masing-masing. Maka terus gimana dia udah balas susu dengan air tuba? Ya sudah atuh ya. Bisa jadi gara-gara kelakuan dia saya bisa nyampe surga. Kalau mau jujur amalan saya yang mana yang bisa nganterin ke surga? Ibadah segitu-gitunya. Jadi ya udah anteng. Tapi coba kalau misalkan kita nolongin orang pengen sesuatu dari dia. Wah, ibu ini punya toko roti nih. Lumayan kalau majelis taklim bisa sponsor. Ya. Ternyata sepanjang kenal nggak pernah sponsor. Ah, jangan diajakin lagi ah. Tuh kenapa kudu begitu ya? Jangan ya. Nggak semantap-mantapnya orang bales. Ya balesan manusia yang terbatas segitu-gitunya. Yang kita mintai tolong atau yang kita harapin balasannya aja kan sama-sama punya masalah. Ibarat ibu ngegantung di pinggir tebing. Minta tolong sama yang lagi ngegantung di tebing juga kan saling membutuhkan, betul? Kan selagi judulnya makhluk kan butuh dong. Satu-satunya yang nggak butuh pertolongan siapa? Ya Allah pencipta makhluk. Namanya gitu, kadang kita minta tolongnya ke Allahnya ya belakangan. Pas udah WA sana sini nggak ada yang bales, baru nih kayaknya tinggal sujud. Menjiwai gitu sih ibu ketawanya Jadi ya sudah ke Allah aja. Oh berarti nggak boleh minta tolong ke orang? Boleh. Kita bukan nabi yang tahu-tahu laut terbelah nolongin kita, enggak. Ada orang biasanya nanti dia jadi jalan, tapi kebalik susunannya. Sujud dulu ke Allah. Makanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Baru minta pertolongan. Kan nyembah dulu urutannya, bukan minta tolong dulu. Ini mah udah minta tolong ke Allahnya belakangan. Ya. Jadi nyembah dulu, baru minta tolong. Nah aslinya ya Bu, sebelum kita minta tolong angkat tangan, ya Allah saya pengen bayar utang. Kan Allah udah tahu kita teh butuh apa Bu. Ya Allah pengen tas baru, ya Allah udah tahu. Ya. Tapi terus kenapa kita tetap disuruh minta? Kata Allah di surat 40, Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, nanti aku kabulkan katanya. Disuruh tuh kita minta. Ya. Padahal Allah udah tahu kita mau minta apa. Kayak ini kita kan minta tolong ke orang kan belum tahu kita mau butuh apa. Jadi kudu ngomong dong. Kan dia bukan dukun, nggak tahu kita mau minta tolong apa. Ini kan Allah mah udah tahu duluan, ya. Nah, salah satu hikmahnya adalah ya agar kita kembali kepada kita yang seharusnya, hamba. Karena nanti akan ada harinya di mana kita minta ke Allah terus mikir, ya Allah, tadinya aku pikir masalah ini mudah, ringan. Uang aku ada, teman aku banyak, kok nggak beres-beres ya? Ternyata benar saya itu cuma hamba, nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong tuh. Udah nyampe titik itu lagi dulu kadang kita tuh. Atau kebalik, ya Allah masalah tuh berat, nggak tahu bayarnya dari mana, tabungan nggak ada, teman nggak ada yang bisa bantu, kok beres? Ternyata benar ya memang saya cuma hamba, Allah udah tolong maka innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yasin ayat 82 ya. Sesungguhnya segala urusan itu kalau Allah sudah mengatakan jadi maka jadi lah udah bismillah ya. Kitanya aja kali belum ke Allah. Suka salah fokus ya. Contoh, artis ketahuan masalah selingkuh misalkan. Ya. Kalau yang dia pikirin adalah endorsan hilang, kontrak sinetron diputus, terus followers pada kabur, pasti stres. Padahal yang seharusnya dipikir dari kejadian itu apa? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampuni Allah, ya tambah dekat sama Allah. Ya, kita kan yang pikirin kita dulu. Orang presiden ganti aja kita bingung, gimana nih kerjaan saya, gimana bisnis saya, ya. Kapan emang dilantiknya? Nanti 3 tahun lagi, besok juga belum tentu hidup ya. Suka panik duluan, ya. Makanya cirinya
Kalau misalkan nggak pakai iman, yang dikejarnya ke dunia, bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Tapi ini ciri-ciri hamba dunia ya. Ada 3. Satu adalah selalu cemas, gelisah dengan yang belum terjadi. Gimana nih kok cicilan? Aduh gimana nih, saya udah mau pensiun, anak masih kuliah, belum lagi adik-adiknya uang pangkal. Kapan emang pensiunnya? 3 tahun lagi. Besok belum tentu hidup bapak tuh, tahu pak. Ya, sila, ya. Dan di kisah Al-Kahfi tadi, kan selain yang tadi anak kecil yang terbunuh, kan ada dua anak yatim yang rumahnya dibangun. Kita lihat ya alasannya apa. Di ayat 82-nya disebutkan ini kehendak Tuhanmu dan wa kana abuhuma sholihah, karena ayahnya soleh. Coba lihat ya, ibu bangun rumah, siapa yang bangun, Bu? Tukang. Ya. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh, siapa yang bangun? Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena apa alasannya? Bapaknya soleh. Kalau ibu baca tafsir ayat itu, bahkan diceritakan yang soleh bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya punya bapak lagi, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, kayak 7 turunan, bisa jadi dari tafsir ayat itu tuh. Dan anaknya tidak disebutkan soleh, bapaknya aja. Sehingga kalau kita pikir, kadang ada istri bertanya ke suaminya, gimana ya masa depan anak-anak kita? Mengkhawatirkan ini handphone, internet, pergaulan. Dijawab, apa andil kita untuk anak kita? Kita yang bikin kaki atau tangannya gitu? Atau bikin alisnya? Kita tuh jangankan bikin orang, gambar orang aja jelek. Petat-petot. Ya, apalagi bikin orang, maka tenang. Anak kita punya Allah. Tugas kita ngapain? Melayakan diri kita di hadapan pencipta anak. Karena mau kita bekelin pakai nggak peduli halal haram, akhirnya kekumpul berapa miliar, ini buat tabungan anak nanti kuliah apa segala macam. Allah pengen ngambil begitu aja mudah, nah duitnya hilang duluan atau anaknya hilang duluan atau anaknya dibikin ngaco karena pergaulan yang nggak baik atau gimana. Silah tadi diceritakan anaknya masih kecil, belum akil balik, tidak diceritakan ini anak soleh juga, tapi ketika Allah sudah ridho wa kana abuhuma sholihah, rumahnya mau roboh aja Allah utus 2 orang nabi, dijaga. Ya. Nah kita panik duluan, mau dijaga gimana caranya? Ditempel 24 jam, kalau 1 anaknya, itu juga nggak mungkin. Kalau anaknya 4, dipasangin chip. Kalau dia emang pengen ngaco-ngaco, udah. Ya. Jadi Masya Allah, balikin. Ciri yang pertama tadi, cemas, takut, gelisah dengan yang belum terjadi. Ibu tahu, ada psikolog pernah bilang gini, dari 100% hal yang kita takuti, ternyata yang benar-benar kejadian itu biasanya secara statistik ya, di survei, itu hanya 15%. Kita takut nih, segala macam kepikiran, aduh gimana besok, gimana lusa, gimana tahun depan, udah takut nih. Yang kejadian, 15%. Rugi nggak? Udah panik duluan, nggak mau makan, nggak mau minum, besoknya tipes. Gara-gara khawatir atas sesuatu, nggak kejadian lagi. Kitanya udah botak duluan, udah obanan duluan. Rugi nggak? Rugi, Bu. Tenang aja, dah kita mah ada. Tapi kita tuh udah usaha kok. Masa nggak terjadi sesuai yang kita pengen? Ini ketika akhirnya kita lebih ngerasa so tahu dari Allah, karena kita ngerasa yang kita pengen pasti yang paling baik, lebih baik daripada yang diaturin sama yang maha baik. Ya udah, ngapain aja yang ngambek.